Berlomba-lomba bela Munarman untuk mendapatkan dukungan dari Kadrun, endingnya malah buntung. Masing-masing partai berlomba untuk menjadi partai pemenang, tentu hal yang lumrah. Karena ketika menjadi parpol pemenang akan ada banyak manfaat yang didapat. Seperti bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden sendiri, punya kekuatan yang perkasa di parlemen. Peluang kadernya untuk diusung menjadi menteri semakin besar dan tentunya disegani kawan ataupun lawan. Nah, untuk menjadi partai pemenang ini syaratnya cuma satu, yakni memperoleh suara terbanyak. Untuk itulah partai berlomba-lomba menarik perhatian masyarakat agar mau mencoblos mereka. Segala cara pun dilakukan, seperti PAN menggandeng banyak artis. Di antaranya adalah Eko Patrio, Anang Hermansyah, Ramzi, Denny Cagur, Narji, dan Pasha Ungu. Sekarang sudah menjadi kader partai berlambang matahari itu. Pertanyaannya, apakah mereka berkompeten di bidang politik? Sama sekali tidak, Ferguson. Yang ada mereka adalah pelawak terkenal di negara ini yang pekerjaannya sehari-hari mengocok perut pemirsa melalui layar kaca, serta penyanyi lagu Melo. Namun lagi-lagi kembali ke bagaimana caranya mendapatkan suara terbanyak tadi. Walaupun habitat para artis itu sama sekali bukan di politik, tetapi peluangnya untuk dipilih masyarakat sangatlah besar. Karena sebelumnya mereka pun sudah menjadi fan ataupun penggemar. Para pemuja selebritis Indonesia inilah yang kemudian diharapkan akan menjadi kantong suara bagi PAN. Begitupun dengan dilawan oleh beberapa partai lain. Saat ini sedang berusaha memanfaatkan kasus yang dihadapi oleh pentolan korek sekaligus pentolan FPI Munarman. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu mantan sekum FPI itu ditangkap oleh Densus 88 anti teror di rumahnya di Tangerang Selatan. Ia disebut-sebut terlibat dalam menggerakkan orang lain melakukan aksi terorisme. Selain itu juga bermufakat jahat untuk melawan aksi teror dan berusaha menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme di negara ini. Di antaranya terduga teroris yang lekat dengan nama Munarman adalah Ahmad Aulia. Ia mengaku kalau dirinya beserta ratusan simpatisan FPI lainnya berbaiat kepada ISIS di Makassar, Sulsel pada 2015 yang lalu. Yang mana saat proses baiat itu berlangsung juga dihadiri oleh Munarman selaku perwakilan FPI Pusat. Dan ini tentu saja ada benang merahnya dengan pernyataan Rizik yang juga mendukung ISIS dalam sebuah video yang ditayangkan oleh Mahfud MD 2020 yang lalu. Jadi bersyukur banget FPI sekarang sudah dibubarkan. Karena kalau tidak bisa-bisa ormas intoleran itu menjadi perpanjangan tangan ISIS di negeri ini. Belum lagi ditambah dengan ulah gubernur DKI yang memanfaatkan kelompok ini untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Potensi Jakarta untuk menjadi Aleppo kedua sangatlah ada jika dibiarkan. Akan tetapi beberapa oknum parpol menganggap latar belakang ini tidak penting sama sekali. Mau Indonesia rusak ataupun dikuasai oleh teroris, buat partai-partai urusan ke-25. Yang penting bisa meraup suara dulu. Terbukti, meskipun bukti kalau Munarman ini terlibat dalam aksi terorisme sudah beredar di mana-mana, tetap saja ada parpol yang mau membelanya. Di antaranya adalah Partai Demokrat dan Gerindra. Partai Demokrat diwakili oleh Andi Arief mengatakan Munarman adalah kawan baiknya dan ia tidak yakin penyiram teh ke muka Susilo Tamrin Tamagula itu terlibat dalam terorisme. Tapi tidak mengherankan juga Partai Demokrat membela pentolan FPI karena sudah menjadi rahasia umum kalau partai itu adalah salah satu sponsor aksi 212 yang dilakukan oleh FPI 2017 lalu. Sementara Gerindra melalui kadernya yang mengaku jubir rakyat padahal sama sekali tidak pernah mewakili rakyat. Fadlizon mengatakan tudingan teroris kepada Munarman itu mengada-ada. Saya mengenal baik Munarman dan saya tidak percaya dengan tuduhan teroris ini, sungguh mengada-ada dan kurang kerjaan, demikian katanya. Hingga ia pun harus menerima akibatnya. Ia disekakmat oleh Denny Siregar. Bung Fadlizon, Anda juga dulu mengenal baik Ratna Sarumpait dan percaya dia digebukin orang, kata Denny Siregar. Betul juga sih, dulu Fadlizon kan mati-matian membela Ratna Sarumpait dengan mengatakan ada motif politik di balik babak belurnya muka mantan jubir kampanye BPN Prabowo Sandi itu. Dan ujung-ujungnya kita tahu sendiri Ratna seperti apa. Babak belur dihajar netizen karena telah menyebarkan hoax. Begitupun dengan sekarang, nantinya pengadilan yang akan membuktikan kalau Munarman itu adalah teroris beneran, bukan mengada-ada serta kurang kerjaan seperti kata Fadlizon. Pertanyaannya, apakah langkah Demokrat dan Gerindra membela Munarman itu bermanfaat untuk pemilu 2024? Tidak sama sekali, Ferguson, bahkan mungkin akan merugikan mereka.
Partai Demokrat ini memang sudah di ujung tanduk, nyaris menjadi partai gurem, sehingga memang harus berjuang keras untuk bisa bangkit kembali. Tapi orang tidak memilihnya bukan karena tidak membela teroris. Plus warga 62 meninggalkan partai itu penyebabnya hanya satu, yakni karena kadernya korupsi berjamaah secara besar-besaran. Pembelaan Andi Arief terhadap Munarman tentu tidak akan bisa menghilangkan ingatan ragusnya ex-kader Partai Demokrat. Yang kedua adalah Partai Gerindra. Pembelaan Fadlizon terhadap Munarman malah akan semakin membuat Kadrun benci sama Prabowo, karena akan memunculkan pemikiran bahwa Prabowo sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk mereka, padahal saat ini sedang duduk di pemerintahan. Hal inilah yang membuat Gerindra dicapain dua kaki oleh pasukan mantan pendukungnya itu. Padahal Prabowo satu-satunya kader Gerindra yang diharapkan oleh Fadlizon kedepannya bisa menjadi capres yang didukung Bani Kadrun. Jadi pertanyaan bagaimana mereka mau mendukung Prabowo kalau ketika mereka dapat masalah, Prabowo malah diam saja, cuma Fadlizon yang keluar-keluar doang. Mending Fadlizon saja yang didukung capres kalau begitu, belum lagi ditambah dengan orang-orang yang anti terhadap terorisme tentu akan mikir 1000 kali untuk memilih partai dua itu. Demikian artikel ini dikutip dari Siwurut dan ditulis oleh Ferry Fadli. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa.
memori